Jadi ada semacam tulang rawan di antara ruas-ruas tulang belakang itu yang kemudian dia kejepit membesar. Ini disebut juga dengan hernia nucleus pulposus. Nah, ini disebut HNP. Itulah yang kemudian kadang-kadang itu diambil, atau kalau terjadi misalkan tulang itu sudah menyatu gitu. Nah, itu tadi pemirsa berkenaan dengan penyakit saraf terjepit. Nah, satu lagi nih pemirsa, ada request lagi atau Pak Gus ada request lagi dari komentar di kolom komentar channel YouTube Abiasa dan Friends berkenaan dengan mata katarak Pak Gus, atau katarak itu. Nah, ini seperti apa Pak Gus berkenaan dengan pandangan Islam ataupun pandangan Tibu Nawawi tersendiri terkait mata katarak itu? Mata merupakan bagian karunia Allah SWT yang perlu kita jaga, karena dengan mata ini banyak ibadah yang bisa kita lakukan, seperti membaca Al-Quran ya, kemudian kita bisa mensyukuri rahmat Allah SWT yang bisa kita lihat seperti pemandangan dan seterusnya. Ini kan bagian dari ibadah juga, maka perlu kita menjaga kesehatan mata ini menjadi sesuatu yang perlu kita jaga betul-betul, karena ini nikmat yang mahal harganya gitu. Maka di mata ini banyak sekali penyakit yang bisa didapati ya, jadi seorang yang mengalami sakit mata, kemudian kita bisa mendapatkan solusi-solusi dengan cara yang alami, karena Tibu Nabawi ini bagian dari penggabungan konsep ilahiyah, alamiah dan ilmiah begitu, Pak Yasir. Itu ya, berarti tadi pemirsa berkenaan dengan katarak ataupun mata itu sendiri, itu sangat-sangat karunia yang luar biasa dari Allah yang mesti kita jaga dengan baik kayak gitu. Nah itu. Nah, untuk tadi Pak Agus, untuk pencegahnya sendiri nih biar kita nggak masuk ataupun terkena yang namanya mata katarak itu seperti apa Pak? Nah, katarak sendiri itu mulai lensa itu ditutupi oleh semacam selaput ya. Kalau kita lihat dari luar semacam lemak gitu ya. Ada jaringan yang tumbuh di sana di sekitar lensa, sehingga pandangannya menjadi sedikit berkabut, atau kalau yang sudah parah malah menjadi tertutup ya, sama sekali putih begitu warnanya gitu. Ini kita harus cegah gitu ya. Kalau dalam konsep pengobatan alami ini ada kaitannya dengan fungsi liver, karena kalau apa yang terjadi di mata itu menggambarkan kerja daripada liver, seperti yang pernah saya sampaikan di awal dulu, bahwa kerja liver ini diwakili oleh mata. Kalau matanya merah berarti liver itu kerja berat. Kalau matanya kuning, bagian matanya kuning, berarti dia mulai terjadi peradangan di liver. Demikian juga dengan katarak, ini ada sesuatu ya, kerja di liver. Maka nanti kalau terkait dengan herbanya akan terkait dengan herba-herba yang tonifikasi atau detoksifikasi daripada liver, seperti itu. Nanti akan ada kaitannya seperti itu. Nah, pencegahannya ya kita menjaga supaya mata kita tidak terlalu lelah gitu ya. Apalagi ini zamannya zaman gadget ya, bentar HP ya. Bentar HP, laptop dan seterusnya. Ini perlu kita jaga dan kita seimbangkan ya. Malah kalau kemudian kita gunakan untuk membaca Quran, ternyata itu juga bisa menjadi nutrisi buat mata kita gitu ya. Ya seperti itu Pak Yasir. Jadi justru untuk kalau kita berlama-lama dengan Quran itu jadi nutrisi buat kita ya, bagusnya betul. Untuk mata itu. Kita sering jumpai Pak Yasir ya, orang dengan usia 80 tahun baca tulisan nggak bisa, tapi baca Quran bisa. Nah ini kan sebuah tanda-tanda luar biasa gitu ya. Besaran Allah Pak Gus. Besaran Allah SWT. Luar biasa gitu. Nah untuk terapinya sendiri Pak Gus, kalau kita ini untuk mencegah penyakit mata itu ataupun agar kita terhindar lah dari penyakit katarak tersebut, gimana terapinya, ataupun kalau udah kena misalkan gimana terapinya itu? Baik, supaya kemudian kita menggabungkan 3 konsep tadi ya, ilahiyah, kemudian ilmiah dan alamiah.
Maka kita harus realistis nih Pak Yasir. Misalkan ada yang kena katarak, dia sudah betul-betul sampai bagian kornea matanya udah ketutup, nggak kelihatan. Maka kalau menggunakan herba bukan tidak bisa, tetapi kemudian prosesnya justru memakan waktu yang cukup lama gitu. Apalagi di usia yang sudah senja gitu. Misalkan sudah 70 tahun, kataraknya sudah cukup kronik, pengennya pakai herba, ya itu nanti lama gitu kan, kasihan juga gitu. Maka yang lebih kemudian logik adalah kalau itu perlu dioperasi dengan pertimbangan tidak ada penyakit lain, misalkan kalau ada diabetes harus dioperasi, nah ini perlu ada pertimbangan juga, pertimbangan medis yang lain gitu ya. Nah, kalau tidak ada pertimbangan yang lain, tidak penyakit lain, dioperasi, kemudian nanti pemulihan pasca operasinya kita bisa bantu dengan herba, itu yang lebih realistis. Kemudian, tetapi kalau baru tahap-tahap awal nih, misalkan sudah mulai ada lemak ya, lemak yang mulai muncul ya, kayak guratan merah, guratan putih yang mulai muncul di bagian lensa mata kita ini, pupil mata ya. Nah, itu kita bisa cegah ya, sebelum itu bisa besar. Pertama adalah kalau kaitannya dengan fungsi hati adalah jangan makan terlalu malam. Oke, coba biasa. Jangan makan terlalu malam. Terlalu malam, di atas jam 9 misalkan makan, karena fitrahnya kita malam itu untuk istirahat ya. Gitu. Jadi kalau kita makan, apalagi makan berat, makan nasi, makan yang macam-macam lah, makan berat terlalu malam, kerja liver kita menjadi lebih berat. Harusnya dia istirahat, kemudian dia bekerja. Atau juga bisa dialami oleh orang-orang yang kena SIP Pak Yasir. Karena harusnya dia istirahat tetapi begadang. Ini juga menjadikan peluang liver bekerja lebih berat, sehingga nanti muncul di bagian mata ini tanda tanya yang semacam ini gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu pencegahannya. Kemudian pengobatan ya, biasanya kan tanya. Iya betul. Pengobatan. Langsung masuk ke pengobatan, ini herbanya nih bagus, herbanya. Nah, biasanya kita bisa kenal yang namanya tumbuhan kitolot. Oke. Kitolot, dia itu perih, memang diteteskan, dia getah ya. Tumbuhan itu seperti batang, tapi dia ada mudah patah dan bergetah. Nah, getahnya itu ditetesin ke mata, memang perih luar biasa. Langsung ke mata gitu, kayak obat tetes mata gitu. Tetesin, memang perih luar biasa, namanya tumbuhannya kitolot. Nah, yang kedua itu kita bisa gunakan madu yang kadar airnya rendah. Kalau dia ini kita bisa pilih madu habat. Madu habat ya. Diteteskan. Tapi dalam sebuah hadis disebutkan kam'ah adalah obat mata terbaik. Kam'ah itu celak mata. Kalau orang Betawi bilangnya sifat ya Bang ya. Sifat mata itu menggunakan. Nah, sifat mata ini juga tidak hanya dianjurkan untuk perempuan tetapi laki-laki. Tapi di Indonesia jadi budaya yang kurang lazim gitu ya. Iya, betul. Betul ya. Tetapi sebenarnya itu bagian dari solusi, mempertajam penglihatan dan seterusnya gitu ya. Saya kalau ingat materi ini, dulu saya pernah pakai sifat, tapi sekarang jarang gitu ya. Kalau pakai sifat gitu, tapi sekarang jarang. Gitu. Kemudian bisa juga menggunakan herba yang lain. Kalau dia ini kita bisa gunakan nih yang nutrisi mata, baik medis maupun terapis tibu nabawi itu gunakan, yaitu bilberry. Bilberry. Ya. Yang ini pemirsa ya. Bilberry. Ini nutrisi mata yang bahkan dunia kedokteran pun mengakui bahwa bilberry adalah salah satu nutrisi mata terbaik. Nah, ini kan warnanya mirip hati ya. Kalau secara fisiologi ya, filosofi herba, warnanya mirip hati, kemerah-merahan, agak kecoklatan atau keunguan, ya kan, sama bilberry. Kemudian buahnya menggantung sebagaimana hati, maka dia baik untuk hati. Dia juga mirip sekali bentuknya dengan bola mata. Nah, kalau tibu nabawi itu main filosofi gitu aja. Yang warnanya mirip, maka iya bagus ya, koneksasi gitu ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan gamat juga. Tadi bagusnya ya, gamat. Gamat ini untuk regenerasi sel ya, juga nutrisi untuk liver biasanya ya. Gamat tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa gunakan andrograpis. Ini adakah andrograpis? Andrograpis.
Belum ada jadi. di sana tuh. Tapi nggak apa dikeluarin. Ya, Boleh. Andrografis. ini pemirsa ya, andrografis. Andrografis, ada tulisannya andrografis. Andrografis ini sebenarnya apa namanya, hepatoprotektor, pelindung hati, mengeluarkan racun lebih cepat dan seterusnya ya. Tapi kemudian apa fungsinya buat mata, seperti yang saya sampaikan ini terkait dengan fungsi liver juga gitu ya. Jadi untuk penjagaan. Kemudian ini kita juga bisa pilih minuman kesehatan. Dulu pernah kita bahas yang membersihkan hati juga sekaligus membersihkan darah, ada namanya teh centella Pak Iset ya. Teh centella ya. Ya, teh centella kita juga pernah bahas itu. Ini juga Ini bisa. ya, teh centella yang kemarin. Yang kemarin kita bahas. Ini juga bisa. Ini silakan dipilih. Tidak harus semuanya. Kalau sudah ada ini, sudah ada andrografis, saya kira tidak perlu centella. Tapi saya ngetanya pengen pindah, boleh, silakan. Oke. Nah, jadi kita mencoba untuk tetap rasional, ekonomis begitu ya. Betul. Nah, gitu. Tapi juga pengen yang cepet gitu ya, kan biasanya gitu. Ini ada sebuah testimoni dari seorang nenek, usianya 84 tahun. Nah, yang melaporkan testimoni adalah Bapak Sugeng Rianto, berasal dari Purbalingga. Beliau menyampaikan, ibu saya usia 84 tahun terkena katarak. Kelopak mata bagian kanan sama sekali sudah tidak bisa melihat. Selama 3 pekan mengkonsumsi bilberry, gamat kapsul, spirulina, andrografis, centella, dan HPAI coffee. Setelah minggu keempat dirubah menjadi bilberry, spirulina, deep squat, dan HPAI coffee. Alhamdulillah sekarang sudah normal kembali seperti biasa, tidak ada keluhan apapun. Produk HNI HPAI sangat bermanfaat dan tidak diragukan lagi. Ini ada satu testimoni di daerah Purbalingga, Jawa Tengah, seperti itu. Bicara testimoni, saya juga punya nih bagus. Ya, testimoni gimana ya. tuh? Kita bacakan juga nih pemirsa ini terkait testimoni ya. Siap. Nah, ini juga datangnya dari Ibu Riaswati Jauhari nih. Bagus. Ibu saya Hajah Wartini, 77 tahun. Sudah setahun terkena katarak yang sudah parah dan hampir tidak bisa melihat. Mata sebelah kanan sudah tidak berfungsi sama sekali dikarenakan ada saraf yang rusak. Hasil operasi kurang bagus. Lalu saya kasih rutin bilberry, gamat kapsul, spirulina, kopi HHC gitu ya, kopi HC, andrografis centella, dan habatus sauda soft gel. Saya kaget kemarin saya melihat ibu membaca dengan keras informasi isi pada kemasan gamat yang ukuran hurufnya kecil. Alhamdulillah beliau sudah sembuh. Ya. Dari Kuala Kapuas, tempatnya bagus. Nah itu pemirsa, berkenan dengan herba HNI tadi. Tadi juga ditekankan juga sama Pak Agus, kita realistis aja. Kalau emang udah parah banget gitu dan sebagainya, coba konsultasi ke dokter dengan tadi operasi Pak Agus ya, dengan tadi ngeliat juga apakah boleh operasi atau enggak dengan kondisi badan yang ini. Kalaupun masih awal-awal, nah kita bisa tadi memberikan herba untuk pencegahan agar tidak berlanjut sampai parah banget kayak gitu ya Pak Agus. Tapi setelah mungkin tadi operasi, bisa juga dengan kita membantu pemulihannya bagus ya, dengan herba-herba tersebut kayak gitu. Itu pemirsa tadi ada testimoninya, dan juga kita mendapatkan juga pencerahan dengan katarak ini seperti apa pencegahan dan terapi. Ya, untuk tadi harganya sendiri Pak Gus, untuk herba-herba yang tadi kita sebutkan berapa Pak Gus? Baik, yang pertama biasanya gamat emas itu harganya 130, harga agennya 100. Harga agennya 100. Kemudian andrografis harganya 85.000. Kemudian harga agennya 65.000. Ya, Kemudian terus bilberry harganya 150, harga diskon atau harga agennya 110. Oke. Kemudian spirulina tadi bagus. ya, spirulina harganya 90.000, harga agennya 70.000. Siap. Kemudian kalau kita mau rubah androg itu menjadi teh centella, dia harganya
berapa kayaknya? 75. 75, harga agennya 55 kalau nggak salah ya. Iya. 55. Nah itu tadi ya pemirsa ya. Jadi kalau udah andografis nggak usah lagi teh sentel lah, bisa jadi substitusi biar Ya, ekonomis substitusi, harganya ya. betul. Kalau memang ibaratnya pengennya ngeteh ya bisa pakai teh sentela ini. Betul. Kayak gitu. Itu pemirsa ya berkenaan dengan harga-harganya. Tadi sekali lagi agar bisa lebih hemat, lebih murah, bisa daftarkan agennya ke Abiaser gitu ya, biar nantinya kita proses untuk menjadi agen di HNI gitu ya dan sebagainya. Nah, karena di HNI ini kita konsumsi pribadi aja untung bagus ya. Gitu. Betul. Apalagi kita nanti bisa untuk Referensikan. membantu referensikan teman-teman kita juga kayak gitu bagus. Mungkin itu ya pemirsa berkaitan dengan katarak tadi. Kalau memang ada yang ingin dikonsultasikan yang berkenan dengan saraf kejepit bisa langsung ke Pak Agus ya atau ini. Jadi kalau abang ada pertanyaan lebih lanjut ditanyakan aja gitu ya di kolom komentar. Ataupun teman-teman yang lain ada permasalahan apa, silakan tuliskan di kolom komentar akan kita ulas lagi lebih lanjut di video-video kita selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih banyak Pak Agus sudah membersamai kita kembali ya di video kali ini berkenaan dengan saraf kejepit dan katarak. Semoga kita doakan pemirsa, semoga Pak Agus beserta keluarganya selalu Allah sehatkan. Amin ya Allah. Allah hindarkan dari musibah, Amin. dari mara bahaya dan juga dilancarkan rezekinya kayak Amin, gitu. amin ya Allah. Itu mudah-mudahan kita cukupkan pemirsa agenda kita. Lebih dan kurang ya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jangan lupa di subscribe, like, and share video dari kami. Semoga bermanfaat.